Oke, untuk materi sistem informasi akuntansi, kali ini kita membahas masuk ke database. Jadi database yang berhubungan ya, relational database. Database yang berhubungan ini kenapa perlu dibahas? Karena hubungannya nanti dengan sistem manajemen data. Jadi ada namanya DBMS, Database Management System. Nah, di sini ada learning objective seperti biasa dijabarkan tujuan-tujuan pembelajarannya ya, ada beberapa poin. Kita langsung masuk saja ke pembahasan apa itu database. What is a database ya? Ya, database ini secara bayangan mungkin sudah ada gambaran ya semuanya. Database ya, biasanya database ini adalah suatu set data yang terstruktur yang ada di dalam komputer ya, yang bisa diakses oleh pengguna ya melalui cara apapun sesuai database-nya. Nah, kalau menurut penjabaran di sini, grup dari satu file-file. Jadi ada banyak file itu digabung di grup ya, dan itu dihubung-hubungkan ya. Related itu yang berhubungan. Related group of file. Jadi filenya itu ada banyak file yang banyak sekali yang membentuk suatu grup gitu. Kemudian dia berhubungan. Nah, kenapa dihubungkan? Karena ketika satu file ada banyak ya, ada satu file berhubungan dengan file-file yang banyak, itu namanya grup, itu dihubungkan, maka ada informasi yang bisa disampaikan dari penggabungan ya, dari penggabungan dari grup itu yang berhubungan. Nah, ada juga file yang tidak berhubungan. File yang tidak berhubungan ya, yang tidak related, itu tidak bisa membentuk satu informasi ya. Sedangkan database ini adalah file-file ya dalam suatu grup yang berhubungan, sehingga bisa menyampaikan informasi yang terkoordinasikan dengan baik secara terpusat dan secara efisien. Terpusat ini maksudnya ya, database ini terpusat dalam satu database, siapapun yang mengaksesnya dari manapun, dia terpusat mengambil dari data satu database, hasilnya sama ketika kita tarik datanya. Nah, contohnya saja misalnya biasa kita menggunakan e-commerce kalau belanja online, di situ termasuk ada database yang sangat besar ya. E-commerce itu ada database yang sangat besar, dia menghubungkan antara penjual dengan pembeli. Jadi usernya ada dua ya, penjual dan pembeli ya. Satu lagi itu yang internal ya, yang mendesain, orang IT yang membuat database, yang membuat aplikasi e-commerce-nya ya, aplikasi belanja online-nya. Nah, yang eksternal itu namanya user, yaitu si pembeli dan penjual. Nah, pembeli ini jika ingin menarik informasi tentang harga, misalnya buku, harga buku serta informasi yang termurah, dia keywordnya seperti itu, query ya, query itu mau mengambil informasi apa gitu. Query-nya itu dia ingin mencari tahu harga buku yang termurah untuk sistem informasi akuntansi. Kemudian di sort, kemudian keluar data itu keluar dengan satu sistem ya. Dia menghubungkan antara data penjual buku ya dengan harga produk ya. Tambah lagi tadi ada keywordnya sistem informasi akuntansi. Jadi keluar datanya, bisa di sort juga. Nah, itu kayak yang kalian lihat, yang user lihat itu adalah hasilnya, hasil dari permintaan atau query ya, atau penarikan informasi apa yang dibutuhkan. Tapi di belakangnya ada satu database yang bekerja tersistem, terkoordinasi untuk menyampaikan informasi tadi. Contohnya kurang lebih seperti itu. Nah, ini dibahas lebih lanjut, ada semacam gambaran. Jadi database itu secara, kalau digambar ini database itu yang semua ya, file-file yang ada di dalam satu aplikasi atau database ya. File customer, file sales ya, file penjualan, file inventory itu file persediaan barang yang dijual.
Oke. Dia menghubungkan file-file itu, database itu. Ada gambarannya, berarti file adalah ya catatan rekaman-rekaman dari satu grup yang saling berhubungan ya. File itu. Nah, file ini saling berhubungan membentuk database. Di bawahnya file ini berisi record ya, semacam perekaman pertama ya tentang data customer yang pertama, data customer yang kedua, data customer yang ketiga. Ini di dalam file customer ada customer 1, customer 2, customer 3. Di dalam file sales juga ada atau tidak ada. Jadi yang ada file customer adalah 1, 2, 3, 4 yang warna coklat. Customer 1, 2, 3 dan customer sampai 100. Contohnya. Kemudian di file sales mungkin juga ada record yang lain 1, 2, 3 dan seterusnya. Nah, kemudian di record 2 itu ada field 1 ya. Field ini atribut yang paling spesifik dalam database management system. Ya, jadi dia mencatat lebih rincinya di dalam customer itu ada entity atau kepentingan apa aja yang berhubungan dengan record yang pertama. Nah, untuk record ya, bukan record yang pertama, setiap record. Misalnya ini contohnya yang digambar ini record yang kedua. Ya. Ada spesifik atribut, misalnya ada field itu. Jadi kalau mungkin gambarannya lebih mudah kalau di Excel kan ada tulisannya field, customer number ya, ada data ya, sebaris itu customer number, customer name, nomor customer, nama customer. Kemudian yang ketiga fieldnya ada street address, mungkin di sebelahnya ada kota dan dari mana asalnya. Kemudian negaranya dan state ya, negaranya. Dan yang field yang keenam ada zip kodenya, jadi ada nomor kode posnya. Nah, masing-masing itu punya. Record 1 punya sama seperti ini, record 3 juga punya, sampai record 100 semua punya. Oke. Kemudian di file sales, file penjualan dia juga punya tuh. Sales 1, sales 2, sales 3 dan seterusnya. Kemudian inventory dia juga punya, barang yang dijual apa aja. Ya, inventory yang pertama, yang kedua, yang ketiga dan seterusnya. Ya, misalnya dia jualan HP jenis ini, HP jenis B, jenis C dan seterusnya. Ya, atau dia jual buku apa dan seterusnya. Di dalamnya juga ada penulis bukunya siapa ya, yang di fieldnya. Kalau recordnya itu buku ya, untuk file inventory misalnya, ya sudah, berarti field satunya nomor seri buku mungkin ya, ISBN-nya itu. Kemudian penulis bukunya, penerbit bukunya, jumlah halaman mungkin, kemudian finishing bukunya ya, hardcover atau soft cover ya, dan field yang lain ya, yang membentuk satu atribut spesifik untuk record itu. Nah, gambarannya seperti itu. Oke. Jadi database ini ya adalah satu informasi yang saling berhubungan, yang terkoordinasi dengan secara terpusat dan secara efisien ya, yang merupakan gabungan dari file-file yang berhubungan. Apa sih kelebihannya ya, advantage dari database ini? Oke. Kalau kita membentuk satu database tentu saja menjadi lebih mudah. Misalnya yang sebelumnya kita harus manual, mungkin mencari tahu ke pasar siapa sih yang menjual buku, sistem informasi karangan Romney edisi 13 misalnya. Kemudian kita bandingkan dengan toko satunya, kita berjalan lagi ke toko sebelahnya kita bandingkan yang paling murah secara manual ya, secara ke tokonya satu-satu kita bandingkan. Itu kan tidak efisien ya, memerlukan waktu yang sangat lama lah, tidak efisien dan tidak efektif, kurang tepat guna ya. Lebih tepat guna atau lebih tercapai dengan cepat apabila ada satu database yang merekam semua itu ya, yang merekam penjualnya, kemudian yang merekam apa aja yang dijual, bukunya apa saja, karangannya siapa, penerbitnya siapa. Mungkin sebelum ada database atau sebelum ada
kemajuan peradaban teknologi, orang-orang mungkin tidak berpikir bahwa semua penjual di seluruh dunia akan sepakat untuk memasukkan datanya ke dalam database ya. Kalau kita mau jualan di satu e-commerce atau belanja online ya, e-commerce online, kita pasti mengisi data nama penjual ya. Misalnya saya mau menjual sesuatu, buku misalnya, saya masukkan data nama saya siapa, tokonya apa namanya, apa aja stok yang dijual ya, inventory yang dijual, kemudian jumlahnya, stoknya ada berapa, harganya berapa. Saya masukkan data itu secara sukarela. Pasti sebelumnya mungkin di tahun 2007, 2008, 2009 belum kepikiran ya kalau database itu bisa menjadi satu aplikasi seperti e-commerce ya. Kalau database itu bisa memudahkan banyak orang ya. Semua itu mudah jika semuanya ya terkoordinasi tadi. Jadi ikut serta penjualnya, kemudian ada yang beli juga dan seterusnya. Bahkan tidak hanya e-commerce ya. Untuk aplikasi taksi mungkin sekarang malah ada aplikasi kalau sakit kita bisa melihat tenaga medis melalui aplikasi ya, membuat jadwal atau mungkin konsultasi melalui online juga bisa. Sekarang banyak sekali ya, dan juga permodalan untuk bisnis juga ada aplikasi yang menghubungkan antara yang membutuhkan modal sesama UMKM, saling bertukar modal sesama UMKM itu juga ada. Jadi ada banyak sekali penggunaan database yang sangat bermanfaat, misalnya dalam aplikasi itu contohnya. Nah, untuk database lain ada juga, misalnya aplikasi ya sistem informasi akuntansi. Misalnya di akuntansi itu ada sistem ERP ya, mungkin SAP, Software Application Product, atau aplikasi Accurate atau Mayop atau apapun ya, aplikasi untuk membuat laporan keuangan itu juga menggunakan database ya. Basically dia namanya database ya, Database Management System, DBMS singkatannya. Nah, jadi bisa dibayangkan dong keuntungan dari adanya database atau penggabungan informasi-informasi yang terkoordinasi dengan baik ini. Ada gambaran dong manfaatnya apa, ya kan? Jadi data terintegrasi yang pertama kan, di poin yang pertama, maksudnya ya tadi datanya semua terhubung, terintegrasi, dan easy to share, mudah ya atau gampang to share, dibagikan. Kemudian minimize data redundant. Jadi data-data yang redundant atau data-data yang tidak diperlukan, yang berlebihan, itu bisa diminimalisir kalau ada database. Kita hanya perlu mengambil data yang kita butuhkan saja. Kalau tidak perlu ya tidak perlu kita cari ya. Ya, yang kita perlukan aja. Jadi yang data-data yang berlebihan itu bisa diminimalisir. Bayangkan kalau tidak ada database ya. Jadi di satu file itu ada semua data. Jadi datanya panjang sekali. Misalnya ada data penjual, data pembeli, data inventory, data stok barang, segala macam, semuanya dalam satu file. Itu kan banyak sekali data dan redundant. Kalau kita mau cari satu data saja, misalnya tentang pembeli bernama Siti misalnya. Si Siti ini sudah membeli apa saja di toko kita. Misalnya kita mau ngecek si Siti ini punya cicilan mungkin apa saja, masih berapa lama cicilannya dan sebagainya. Kita cuma pengen tahu data itu. Kan susah kalau kita nggak ada database. Jadi satu file besar kita harus cari nama Siti di mana, Siti udah beli apa aja di tanggal berapa aja, harus dibaca satu-satu. Tapi dengan adanya database kita bisa meminimalisir data yang berlebihan tadi. Jadi kita hanya perlu ketik keywordnya, kita cari namanya siapa ya, misalnya Siti, kemudian keluar nih dia narik file dari data customer nama Siti dan narik file dari data sales, data yang penjualan produk apa yang dia beli. Ya sudah, keluarlah query yang kita minta atau pertanyaan, informasi yang kita butuhkan keluar. Nah, maksudnya seperti itu, minimalisir data-data yang berlebihan. Kemudian data independent. Data is independent of the program.
Jadi datanya ini tidak bisa dipengaruhi ya. Jadi programnya itu independen, programnya itu tidak bersifat mudah dipengaruhi. Oke, jadi data is easily accessed for reporting. Jadi data itu mudah diakses untuk kita membuat laporan atau untuk pelaporan. Kemudian data juga bisa untuk kita analisis cross functional. Maksudnya kita mudah menganalisa hubungan antara satu data ya. Misalnya kita mau lihat data penjualan produk kita, kemudian kita hubungkan dengan data jumlah penduduk yang berusia kuliah, misalnya berusia 18 sampai 21 tahun ya. Misalnya produk kita buku, artinya kita harus punya toko buku di wilayah-wilayah yang data statistika, mungkin dari data BPS ya. BPS juga punya database ya, kita bisa ambil data, kita hubungkan dengan data perusahaan kita ya, data penjualan buku kita itu cocok untuk, kita punya beberapa buku misalnya cocok untuk anak kuliah 17 sampai 21 tahun, kita jual ya di sekitaran wilayah atau penduduk yang usianya 17 sampai 21 tahun. Ya apapun ya, nggak toko buku saja, misalnya bank itu akan membuka cabang di misalnya di satu area atau wilayah yang minimal ada katakanlah 40 kepala keluarga, maka akan ada satu bank atau bank unit di situ. Nah, artinya dia butuh menghubungkan ya cross functional analisa datanya seperti itu kalau untuk ke internal ke eksternal. Kalau cross functional analisanya itu dekat, misalnya hanya dalam satu perusahaan, misalnya dia mau menganalisa jumlah penjualan ya, misalnya jumlah penjualan dengan file data cicilan, dia mau melihat, atau cross functional ya, data satunya dengan data yang lainnya, dia mau melihat yang mengambil cicilan itu persentasenya berapa persen sih dari penjualan ya. Dia mau melihat jangan-jangan produk kita banyak yang terjual tapi 90%-nya cicilan, jadi belum ada uang yang masuk misalnya. Atau setelah diperiksa, oh ternyata banyak yang cash, cicilan cuma 10%, artinya kita punya banyak uang cash karena sudah bayar cash ya, udah bayar kontan. Maksud cross functional analisa kurang lebih seperti itu ya. Oke, data easily access for reporting ya, mudah dalam membuat pelaporan. Ini udah ada bayangan ya, karena kita anak akuntansi, kita biasa melakukan reporting, kita harus mencocokkan banyak sekali data ya. Penggajian, mungkin slip gaji, database yang dari sistem penggajian dihubungkan dengan database yang mungkin dari pabrik ya, apa dia pernah ambil cuti atau dia jam kerjanya penuh. Nah, itu kan kita menghubungkan ya cross functional antara pabrik dengan sistem penggajian. Kemudian baru reporting. Oke. Ini database user ya, pengguna database, dan designer. Designernya maksudnya yang membuat database itu, lebih ke IT, orang IT-nya. Oke, different users ya. Pengguna yang berbeda dari informasi yang ada di database ini ya adalah external level dari database. Jadi kalau mau dibagi database itu ada level eksternal dan level internal. Level internal ini adalah desainernya, orang yang membuat database-nya. Kalau level eksternal itu orang yang menggunakan database-nya, orang yang menggunakan database-nya. Jadi users-nya ya, entah itu pembeli, entah penjual, entah manajemen perusahaan, top manajemen, low manajemen, semuanya ya. Semuanya dari supervisor, manager, dan karyawan-karyawannya. Itu adalah external level, artinya dia hanya menggunakan data, dia tidak bisa membuat database-nya atau membuat aplikasinya, dia nggak bisa. Kalau level internal ada bayangan ya, jadi yang membuat, yang mendesain sistemnya ya, yang menyimpan. Jadi makanya database physical view, jadi dia melihat atau memandang database itu secara fisik. Kalau user ya,
kita user-user yang orang-orang yang menggunakan database ya mempunyai pandangan logis atas data. Nah, makanya ada logical view dan physical view. Physical view yang membuatnya, logical view yang menggunakan. Oke. Di poin yang ketiga itu membahas bahwa desainer ya yang merancang dari database ini perlu mengerti kebutuhan dari yang menggunakan database ya. Tentu saja ya, benar ya, mengerti maksudnya ya. Dan level konsepnya dari keseluruhan database juga sebagai physical view. Jadi desainer ini selain dia membuat konsep physical view ya, membuat sistemnya, dia juga harus mengerti kebutuhan dari penggunanya ya. Dia perlu memahami kebutuhan penggunanya. Kalau saya buat database ini, kira-kira penggunanya itu arahnya dia membutuhkan database ini untuk apa. Nah, dia harus paham. Kalau dia nggak paham ya, misalnya usernya mau narik data, ternyata datanya tidak keluar karena si pembuat sistemnya, si desainernya ini yang ngerancang sistemnya ini sebelumnya tidak memikirkan bahwa si pengguna itu akan mencari tahu tentang data itu. Nah, itu kan bisa menjadi tidak berguna database-nya jika desainernya tidak paham kebutuhan penggunanya. Nah, ini lebih membahas tentang merancang database-nya ya. Jadi untuk mendesain database, kamu perlu mempunyai pandangan ya tentang konsep dari keseluruhan database itu nanti arahnya untuk apa gitu. Kemudian mengilustrasikan ya kira-kira file-file yang berbeda apa saja yang harus dihubungkan ya antar satu file. Kemudian kamus data dictionary. Data dictionary ini adalah semacam blueprint ya. Blueprint itu adalah satu terstruktur data yang memuat banyak sekali elemen, tipe-tipe field, program yang menggunakan data elemen, output dan sebagainya. Jadi blueprint ini semacam resep, jadi kamus datanya. Nah, ini kalau ini informasi yang dibutuhkan lebih ke orang IT-nya. Ya, kita sebagai orang akuntan adalah user ya. Kita usernya. Memang ada yang mungkin mengambil misalnya meneruskan kuliah S3 lebih ke IT pun itu dia akan menjadi user ya. Pembahasan akuntan itu hanya sebagai user. Informasi ini hanya untuk sebenarnya sekedar tahu saja ya bahwa ada hubungan apa sih antara IT dan akuntan ya, di situ hubungannya. Jadi mereka desainer dan kita user. Nah, di dalam database ya ada namanya bahasa-bahasa DBMS ya, Database Management System. Sistem manajemen database. Ya, bahasa-bahasanya itu ini teori, tapi sudah biasa mungkin kalian paham sebenarnya kalau biasa menggunakan komputer ya, menggunakan sistem sudah biasa, maka sebenarnya ini sudah kalian tahu sebenarnya ya. Yang pertama ada DDL, yang kedua DML, yang ketiga DQL. DDL ini definition, data definition language. Jadi seperti kita membuat blueprint tadi, membuat data dictionary, kita merancang ya, membangun data dictionary-nya, itu namanya definition. Kemudian kita membuat database-nya, itu juga masuk ke bahasa definition. Mendeskripsikan logical view dari pengguna ya. Pengguna itu kan memakai itu menggunakan logical yang seperti apa. Spesifik rekaman spesifik ya, atau pengamanan field yang seperti apa sih yang spesifik dibutuhkan. Kalau manipulation DML ya simpelnya sih memanipulasi ya, seperti merubah dari konten database. Jadi database yang sudah tercipta tadi, yang sudah didefinisikan tadi, masih bisa diubah kontennya. Misalnya saya ambil contoh, dulu ada satu e-commerce
yang kalau kita belanja online di e-commerce itu kita tidak bisa bayar lewat bank, mobile banking. Kita hanya bisa bayar lewat toko seperti Alfamart atau Indomaret, yang toko-toko ini bekerja sama dengan e-commerce shopping online ini. Kalau tidak ada Alfamart, Indomaret tidak bisa. Nah, sekarang e-commerce ini berkembang. Dia memasukkan atau mengubah konten dari database-nya, dia mengubah sistemnya, dia bekerja sama dengan bank ya. Mungkin e-commerce-nya sudah bagus, keuntungan atau profitnya sudah tinggi, dia bisa investasi di kerjasama dengan bank yang mungkin mahal, dia udah sanggup. Terus dia ubah tuh database-nya, ada kerjasama dengan bank, dia input semua kerjasama dengan bank, misalnya bank, saya sebutkan ya, misalnya bank BNI, BRI, BCA, Mandiri, dan seterusnya. Jadi setiap user yang mau bayar tidak perlu ke toko, tidak perlu membayar melalui toko atau pihak ketiga yang bekerja sama, tapi langsung bayar mobile banking dan langsung terkonek atau terintegrasi dengan aplikasi e-commerce-nya, dengan database-nya tadi. Kemudian keluar notif bahwa itu sudah dibayar. Nah, itu dia kan merubah konten database-nya yang sebelumnya tidak ada kerjasama dengan bank, diubah sistemnya, diubah orang IT-nya, supaya ketika user mau bayar bisa klik memilih bank, nah seperti itu. Jadi yang kita lihat di layar itu cuma, kalau kita lihat sih simple, cuma tiba-tiba ada opsi kita bisa membayar lewat bank, tapi opsi itu tidak bisa keluar kalau si desainernya tidak mengubah konten database-nya supaya muncul tampilan itu. Ada gambaran ya. Jadi DML ini adalah termasuk dalamnya create, membuat, mengupdate ini mengupdate, menambahkan atau mengurangi konten gitu kan. Kemudian insertion ini menginsert, menyelipkan mungkin ya, menambahkan sesuatu ya, menambahkan satu fungsi ya. And delete ini menghapus ya. Makanya saya bilang mungkin kalian sudah terbiasa dalam kehidupan sehari-hari menggunakannya, cuma ini teori saja. Ini DBMS languages ini bahasa-bahasa database management system yang memang orang IT yang menggunakan istilahnya ini ya. Query itu ya membuat user ini bisa mendisplay spesifik data dari database. Kayak kita mau nge-sort nih, misalnya data penjualan yang paling murah itu apa sih di e-commerce itu misalnya, atau kita mau mensortir ini mengurutkan, kita mau melihat yang penjualan yang terpopuler atau terlaris. Nah, jadi query itu kita mau tahu satu informasi ya, maka kita bertanya ke sistemnya. Data query language ya. Jadi itu tiga bahasa ini ya, maksudnya seperti itu. Nah, database yang berhubungan, relational database. Relational database mempresentasikan atau mencerminkan konseptual dan skema eksternal ya. Jadi dia menggambarkan, database yang berhubungan ini menggambarkan skema eksternal dan konseptual yang seolah-olah data view itu benar-benar tersimpan dalam satu tabel ya. Jadi kan sebenarnya tidak. Ketika kita melihat di layar kita, ketika kita mensort ya, harga buku terlaris itu mereknya apa misalnya, penulisnya siapa, kita sort dari yang terlaris, tiba-tiba muncul di layar perangkat keras kita, di hardware, entah kita lihat di laptop atau di HP atau di tablet atau apapun ya, di hardware apapun, di display itu harga yang paling laris tuh di atas. Nah, sampai ke bawah dari yang paling laris sampai yang tidak laris. Kalau kita lihat itu seolah-olah data itu
truly stored, benar-benar tersimpan dalam satu tabel. Jadi seolah-olah benar-benar ada orang yang mensortir satu-satu, padahal tidak. Itu tidak ada yang mensortir, itu hanya sistem itu ada relational database-nya. Sistem itu bekerja, dia ngambil file dari seluruh penjual dan seluruh toko. Ya, jadi dia butuh menghubungkan, dia butuh relational ya, database-nya sales ya, penjual, dan database-nya buku sistem informasi akuntansi. Nah, jadi penjualan terlaris ketemu dan terdisplay. Nah, itu maksudnya as if itu seolah-olah truly stored, seolah-olah benar-benar ada dalam satu tabel, padahal itu hanya hasil dari query. Ya, meskipun conceptual view yang muncul kepada user ya ada dalam satu informasi yang one big table, dalam satu tabel besar ya, sebenarnya itu really is a set of a table that related to one another. Sebenarnya bukan dalam satu big table. Sebenarnya dia menghubungkan, merelated to one another. Jadi menghubungkan dari satu ke yang lainnya ya. Nah, ini contohnya biar mudah dipahami conceptual view-nya. Ini contoh ya. Jadi ada nama customer ya, ada Angie, ada Kite, ada siapa lagi? Ada Roberts ya, dan seterusnya. Kemudian sales invoice ya, ada invoice-nya, ada faktur penjualan nomor 101, 102 dan seterusnya. Kemudian ada total fakturnya ya, total yang dijual sekian jumlahnya. Jadi Angie itu membeli $1,447, yang paling banyak membeli Robert 3.000 sekian dolar. Nah, ini relational data table seperti ini. Jadi dia mau menghubungkan ya, dia mau cari tahu penjualan ya si Angie. Nah, jadi si Angie ini customer yang bernama Angie, dia ambil tuh namanya. Ini kan Angie. Oke, jadi kita langsung ke bawah aja. Ini kan ada beberapa file ya. Jadi ada sales, ada customer, ada sales inventory, ada inventory. Kemudian ada customer, ada sales. Kalau ini dia mau lihat inventory, dia mau lihat stok barang yang dijual. Cara melihatnya, dia lihat saja tuh yang terjual berapa di salesnya. Oke, kemudian itemnya berapa, oke, dan seterusnya. Jadi dia ngambil data dari file yang sudah ada. Itulah relational database. Oke, ini tabel untuk sales, ini customer. Dia key primary ya. Key primary yang dikuncinya itu customer. Kalau di sini, karena di data yang satunya customer ada, data satunya customer juga ada, maka penghubungnya ya data customer ini. Ini kenapa harus pemakai table related? Nah, karena why have a set of related table ya, karena jika tidak kita lakukan database atau menghubungkan related table, kalau kita menggunakan one large table, yang satu tabel ada banyak data, itu redundant, berlebihan, dapat menjadi berlebihan, can be redundant and inefficient, dan tidak efisien ya, mengakibatkan beberapa masalah seperti update anomali, insert anomali, delete anomali. Anomali ini keganjilan atau di luar kebiasaan, sulit untuk mengupdate, menginsert dan delete, itu menimbulkan masalah kalau dalam satu set tabel yang besar. Nah, ini design rules ya, kalau kita mau menggunakan database ya secara normal untuk mengupdate, menginsert, mendelete anomali,
Anomali itu keganjilan dalam mendelete data ya, kalau di datanya besar. Primary key, kalau primary key ini ya kunci utama ya, yang tidak kosong, jadi pasti terisi ya, dan sama. Jadi dalam satu file yang mau dihubungkan dengan file itu sama-sama punya punya data itu. Kalau yang ini kan di sales ada data customer pastinya. Nah, kalau di data customer pasti ada tuh nomor customer. Berarti yang jadi key primary adalah nomor customer. Oke, kalau ini mungkin saya rasa sudah paham ya. Karena ini ada juga di aplikasi Microsoft Excel ya. Hal-hal kayak seperti ini. Queries, oke. Queries ini adalah pengguna-pengguna ya yang ingin mencari spesifik informasi di dalam relational database dan tidak mempunyai kapasitas untuk mensortir ya seluruh file. Maka dia ask a question atau dia mengajukan query ke datanya. Tadi sudah saya bahas ya. Ini creating query. Ini dia mau kriterianya NG. Kalau dilihat ya, yang paling bawah tuh kriteria NG. Dia mau lihat NG ini datanya seperti apa. Maka dia hubungkan customer ya, data customer dan data sales ya. Dia mau cari tahu sales invoice-nya. Jadi NG ini mungkin mau melihat jadi orang yang mengajukan query, si user yang mengajukan query ini mau melihat orang yang bernama NG ini pernah membeli apa aja ya, sales invoice, berapa yang dia beli, kemudian siapa sih sales yang menjual ke dia, siapa sih penjual yang menjual barang itu ke NG ini. Oke, maka keluar nih NG datanya ketika ditarik pakai database related. Keluar NG ini pernah membeli 2 kali, nomor invoice-nya 101, 103. Siapa sih yang menjual ke NG? Yang menjual salesperson-nya adalah J, yang nomor J sama S, yaitu Buck and Knight. Oke. Customer name-nya NG. Nah, jadi itu ya maksudnya query. Oke, ini sudah selesai materinya. Saya harap sudah ada bayangan ya tentang apa itu database management system, apa itu relational database ya. Semoga bermanfaat. Ini saya akhiri. Terima kasih.